Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu Dewan Guru SMK se-Indonesia, khususnya anak-anakku dari SMK jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran. Jumpa lagi dengan saya, Bu Siti Aminah. Kita tetap semangat ya. Hari ini kita akan mempelajari terkait materi kita di pelajaran menata produk. Khusus hari ini kita akan mempelajari KD 3.10, yaitu menerapkan standar operasional prosedur penataan produk drink, food, dan fresh di supermarket. Masih ingat dengan materi kita sebelumnya, yaitu terkait menata produk? Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan SOP, anak-anakku? Apa SOP itu? SOP atau standar operasional prosedur penataan produk. Ya, yaitu sebuah langkah-langkah yang harus ditempuh pada penataan produk yang dijadikan sebagai acuan untuk menarik perhatian konsumen ketika membeli ya. Biasanya ini masing-masing perusahaan swalayan ini memiliki namanya SOP. Ya. Ada beberapa teknik dalam penataan produk di supermarket ya. Berikut akan saya tayangkan video teknis penataan produk. Silakan nanti kalian simak video ini, kemudian bisa kalian catat ya anak-anakku. Kalian temukan, silakan kalian temukan. Mungkin kalian pernah melihat penataan-penataan yang seperti dalam video berikut. Oke, silakan disimak, catat terbuku kalian. Dari penataan produk tadi ya, ada beberapa tujuan dari penataan produk, dari penerapan SOP penataan produk. Yang pertama yaitu agar para karyawan, petugas atau pegawai memiliki konsisten kerja yang tinggi ya, karena mereka. Yang kedua yaitu agar masing-masing karyawan, pegawainya memiliki peran tugas dalam organisasi atau memiliki kejelasan peran fungsi dalam organisasi tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu agar para bagian-bagian di dalam perusahaan, dalam berorganisasi memiliki kejelasan tugas dan wewenangnya, sehingga mereka tahu apa tugasnya, kewenangannya seperti apa, sehingga mereka tidak saling melempar tugas kepada pihak lainnya. Kemudian yang keempat yaitu agar terhindar dari kesalahan administrasi ya. Tentunya kalau masing-masing bagian di dalam perusahaan itu memahami SOP-nya, otomatis kesalahan-kesalahan dalam kegiatan usaha atau di dalam kerja itu akan terhindar, atau bahkan kalau bisa tidak ada kesalahan-kesalahan lagi. Baik anak-anakku, selain ada tujuan, di sini juga ada fungsi yang harus diterapkan dalam penerapan SOP penataan produk. Yang pertama yaitu memperlancar tugas karyawan atau tim unit kerja ya, karena di masing-masing bagian mereka sudah mengetahui, sehingga secara otomatis kegiatan dalam perusahaan akan lebih lancar lagi. Yang kedua yaitu mengetahui adanya hambatan dalam suatu proses kerja. Yang ketiga yaitu sebagai dasar hukum jika terjadi kesalahan atau penyimpangan atau ketidaksesuaian di dalam melaksanakan tugas kerja. Yang keempat menjadi pedoman cara menata produk yang sesuai dengan standar perusahaan. Ini artinya bahwa SOP itu sebagai pedoman bagaimana para karyawan, para pegawai itu dalam melaksanakan tugas kerjanya harus sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan di dalam perusahaan. Baik anak-anakku, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam penataan produk di supermarket. Yang pertama adalah produk ditempatkan dalam kategorinya. Artinya di sini pada saat kita menata produk di tempat pemajangan, kita terlebih dahulu kita harus klasifikasi, kita golongkan mana termasuk jenis-jenis produknya.
Misalnya ya ada produk food, ada produk non food, maka kita harus sendirikan ya. Jadi kita tata produk foodnya sendiri, produk non food sendiri. Yang kedua yaitu fetching atau jumlah tir produk sesuai dengan market share. Artinya di sini pada saat kita menata produk atau barang di tempat pemajangan, itu usahakan produk yang kita tata itu terlihat rapi, penuh, dan usahakan sesuai dengan tempat pemajangannya. Kalau terutama jumlahnya ya harus kita sesuaikan. Kalau produknya kalau tempat pemajangannya besar atau luas, maka produk yang kita tata harus banyak. Atau mungkin pada saat kita produk yang tertata tinggal sedikit, maka usahakan serapi mungkin tidak terlihat kalau produk kita sedikit. Caranya gimana? Misalnya produk yang bagian depan yang kita tata itu harus kita penuhi lebih dulu, sehingga terlihat dari depan penuh produk itu ya. Yang ketiga yaitu pengaturan secara vertikal atau horizontal untuk masing-masing jenis brand. Ingat, penataan produk di tempat pemajangan kita menggunakan teknis apa di sini? Apakah vertikal ataukah horizontal? Ya, kalau kita menatanya pakai vertikal, maka ingat ukuran produk harus kita perhatikan juga di sini. Ukuran yang paling kecil, produk yang paling kecil, maka kita tata di bagian atas. Ingat ya, satu jenis produk yang kita tata dengan ukuran yang paling kecil kita tata di bagian atas. Yang paling bawah, semakin ke bawah itu semakin besar. Kemudian untuk yang berikutnya yaitu pengaturan produk secara sesuai dengan arah lalu lintas pengunjung ya. Pada penata produk kita harus tahu arah masuk dan keluar pengunjung dari mana, kita sesuaikan. Yang berikutnya yaitu rotasi produk FIFO, yaitu pemajangan produk ini mana yang awal yang kita masukkan, kita harus kita sesuaikan ya. Artinya begini, pada saat kita memajang produk di tempat pemajangan, produk yang pertama kita tata atau produk yang pertama masuk ke bagian penjualan, maka itu usahakan yang keluar lebih dulu. Jadi bertujuan terutama untuk produk-produk yang masa expirednya pendek. Untuk menghindari expired, maka kita menggunakan metode FIFO. Baik anak-anakku, ada beberapa departemen di dalam supermarket itu tentang produk drink, food, dan fresh ya. Departemen drink dan food di supermarket, kemudian ada departemen fresh. Ini yang sering kita jumpai. Ada beberapa peralatan display untuk pemajangan produk ya di supermarket yang kalian perhatikan di sini di gambar ini. Saya yakin kalian pernah melihat peralatan-peralatan di sini. Yang pertama ini apa? Yang sebelah kiri itu ada rak ya, yang memiliki dua sisi. Apa namanya ini? Iya, gondola. Yaitu peralatan display berupa rak yang memiliki dua sisi dan masing-masing sisinya memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk memajang produk-produk kebutuhan sehari-hari. Oke. Kemudian sebelahnya itu ada Source sealer, yaitu tempat pemajangan produk-produk seperti minuman ya, produk segar yang digunakan untuk menata produk-produk segar ya. Ini biasanya dilengkapi dengan pengaturan suhu ya, source case. Kemudian berikut sampingnya ada frost islet, yaitu hampir sama dengan source case. Ini juga dilengkapi dengan pengaturan suhu. Ini juga digunakan untuk menata produk-produk yang segar. Di sampingnya ada sebuah box itu ya, apa namanya ini? Ya, wagon. Wagon ini biasanya kita gunakan untuk memajang produk-produk yang lagi diskon ya. Seperti misalnya kalau ini sering kita temui di
supermarket di bagian depan departemen, yaitu biasanya berisi misalnya ya baju-baju yang tumpuk-tumpuk, kemudian ada tulisan diskon 50%, diskon 30%. Nah, ini yang biasanya menggunakan wagon. Baik, karena aku ada beberapa cara penataan produk drink, food, dan fresh. Ya, Pak perhatikan, kita perhatikan dari gambar satu ini. Ya, dari gambar satu ini sudah terlihat ada beberapa produk minuman itu tersusun secara rapi dari atas sampai bawah. Berarti satu jenis dari atas sampai bawah. Ini berarti teknik penataan apa? Iya, vertical display ya. Oke. Kemudian yang kedua, coba perhatikan di sini. Ini juga sama, produk minuman terlihat rapi ya, dari samping ya, menjajar menjajar sejajar atau dari deret samping terus gitu ya. Ini berarti tadi penataan produk horizontal display, bagus sekali, masih ingat ya. Kemudian yang ketiga, kita perhatikan di sini. Ini ada beberapa produk. Ini ada kecap, sambal ya, tertata berdekatan. Ini menggunakan teknik penataan produk. Iya, merchandise display, itu penataan produk yang mengedepankan hubungan komplementer ya. Jadi saling melengkapi. Kemudian juga kita perhatikan di sini ada penataan produk. Ini ditata langsung ya, produk ditata tanpa menggunakan rak. Berarti ini teknik penataan produk floor display. Iya, betul sekali. Jadi produk ditata langsung di atas lantai, hanya ada matras itu ya yang digunakan untuk pemajangan. Kemudian yang berikutnya ini ada produk minuman. Coba perhatikan di situ di bawahnya ada promo. Ini produk ini menggunakan teknik penataan produk jumble display, yaitu sebuah penataan produk yang sedang promo, mereka ditata di tempat-tempat promo. Kemudian ini juga ada teknik penataan produk yang ditata di dekat kasir. Ya, ini sudah jelas ya. Kalau produk ditata di dekat kasir namanya impulse buying display, betul sekali. Yang terakhir ini ada penataan produk. Kita perhatikan itu ada produk minuman sirup ya, ini ya, tertata di atas kardusnya. Produk ini tidak dikeluarkan dari kardusnya, hanya terlihat sebagian. Jadi kardusnya dipotong sehingga terlihat sebagian produk. Ini namanya teknik penataan produk cascade display. Ya, betul sekali. Itu beberapa cara penataan produk di supermarket. Ya. Bagaimana dengan produk fresh? Iya. Produk fresh apakah sama penataan produk dengan produk di supermarket lainnya? Tentu ini berbeda. Kalau standar operasional penataan produk freshnya, ini ada peralatan-peralatan khusus yang diperlukan seperti etalase ya, kemudian adanya ventilasi atau saluran udara yang baik sehingga ini menjamin mutu dari produk itu. Kemudian juga ada perlengkapan areal fresh lengkap seperti soskes, kemudian ada alat timbang, ada dilengkapi dengan ruang room misalnya ya, atau ada ruangan pendingin ya. Ini beberapa peralatan yang dibutuhkan ya. Dari sini bisa dipahami. Oke, itu tadi anak-anakku ya, materi kita hari ini yaitu terkait standar operasional prosedur penataan produk. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Salam dari saya, tetap semangat untuk anak-anakku SMK jurusan bisnis dari dan pemasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.